Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nah, untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga segera lekas sembuh dan segera pulih kembali. Dan untuk kita semua, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar secara daring. Nah, kembali lagi dengan Bapak Dery pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks hikayat. Jadi teman-teman sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar mengenai teks hikayat. Oke, kita langsung mulai saja. Namun alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Sudah siap untuk belajar? Siap ya? Kalau sudah siap, tolong disiapkan dulu peralatan tulisnya. Buku, pensil, pulpen, dan peralatan-peralatan lain yang menunjang kegiatan kita belajar pada hari ini. Sudah? Oke, kita langsung mulai ya. Nah, teman-teman masih ingat tidak? Pada pertemuan sebelumnya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa? Ayo, lihat. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai teks biografi. Kita sudah mengupas tuntas, mengulik apapun yang ada pada teks biografi. Jadi Bapak rasa sudah cukup ya materi teks biografi. Nah, jadi kali ini kita akan lanjut pembahasan untuk membahas materi teks hikayat. Nah, teman-teman, sebelum Bapak lanjutkan ke materi, Bapak ingin mengingatkan terlebih dahulu. Nanti di akhir video Bapak akan memberikan penugasan. Jadi penugasan itu harus dikerjakan pada hari ini juga sebagai bentuk presensi teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah mengerjakan Bapak anggap hadir ya teman-teman. Kalau yang tidak, Bapak anggap tidak hadir. Seperti itu. Oke, kita mulai saja. Yang pertama mengenai pengertian teks hikayat atau cerita hikayat. Ada yang tahu nggak teman-teman? Apa sih cerita hikayat itu? Nah, tahu? Ada yang tahu? Nah, Bapak akan bantu jelaskan ya. Jadi, teks hikayat atau cerita hikayat merupakan sebuah teks atau sebuah karangan karya sastra yang berbentuk prosa, di mana di dalamnya sering menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya, yang menceritakan sebuah kisah, cerita, ataupun dongeng. Nah, pada cerita, kisah, ataupun dongeng tersebut biasanya menceritakan kepahlawanan tokoh yang disajikan dengan tokoh memiliki kekuatan yang sakti, memiliki mukjizat, dan keanehan pada diri tokoh. Maksudnya keanehan dalam diri tokoh itu sangat berbeda atau berbanding terbalik dengan kehidupan manusia atau manusia-manusia pada umumnya di zaman sekarang. Begitu teman-teman. Sudah paham? Nah, jadi intinya apa dari cerita hikayat? Ada yang bisa menangkap tidak? Bapak akan bantu menjelaskan ya. Jadi intinya cerita yang membahas mengenai kepahlawanan tokoh dengan memiliki kesaktian. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu cerita hikayat, kita akan lanjut ke fungsi. Nah, untuk apa sih fungsi teks hikayat itu? Bapak akan memberikan 3 fungsi teks hikayat. Sebenarnya teman-teman bisa cari sendiri ya. 3 fungsi. Yang pertama sebagai sumber semangat atau memberikan semangat. Yang kedua sebagai pelipur lara atau sebagai sarana hiburan. Dan yang ketiga bisa dijadikan untuk ajang mengisi acara. Seperti itu ya teman-teman. Sudah jelas? Kita sudah belajar mengenai pengertian, fungsi, dan kita akan lanjut ke ciri-ciri dan karakteristik. Nah,
pada teks hikayat, kita pasti akan mengetahui apakah ini teks hikayat ataukah bukan. Jadi bagaimana cara kita mengetahui apakah itu teks hikayat atau bukan? Jadi kita bisa lihat dari ciri-ciri dan karakteristik yang ada. Nah, yang pertama ciri dari teks hikayat yaitu anonim. Apa anonim, teman-teman? Iya, anonim itu tidak jelas siapa penulis aslinya. Nah, kenapa hikayat disebut sebagai anonim atau tidak jelas penulisnya? Karena hikayat sendiri pada hakikatnya itu merupakan sebuah cerita rakyat, yang mana cerita tersebut turun-temurun dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, atau diceritakan terus-menerus dari mulut ke mulut. Jadi tidak jelas siapa penulis atau pengarang aslinya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ciri atau karakteristik yang kedua, hikayat ini bersifat istana sentris. Judulnya saja istana, berarti berkaitan dengan istana. Nah, pada cerita hikayat biasanya penggambaran suasananya atau latar suasana atau penggambarannya seputar istana atau penggambaran kerajaan-kerajaan. Seperti itu, teman-teman. Sudah jelas mengenai ciri dan karakteristik? Nah, untuk ciri dan karakteristik selanjutnya, kalian coba lihat di halaman 157. Di situ ada banyak sekali ciri dan karakteristik. Namun pada pertemuan kali ini Bapak hanya memberikan 2 karakteristik saja ya. Selebihnya teman-teman bisa lihat sendiri. Ada banyak. Oke, setelah kita belajar mengenai apa itu pengertiannya, apa itu fungsinya, kemudian ciri dan karakteristik, yang selanjutnya ada unsur-unsur dari cerita hikayat. Unsur-unsur ini tidak terlalu spesifik, teman-teman. Ini sama halnya dengan cerita-cerita lain. Karena pada unsur-unsur cerita hikayat memuat aspek atau unsur intrinsik, seperti misalnya alur, topik, penokohan, sudut pandang, latar, amanat, seperti itu ya, teman-teman. Jadi sangat mudah untuk kita pahami. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang ada pada cerita hikayat. Nah, emang ada atau apakah ada nilai-nilai yang ada di cerita hikayat? Tentu ada ya, teman-teman. Nah, pada nilai hikayat kita bisa tarik menjadi ke 4 poin. 4 poin nilai. Yang pertama ada nilai moral. Teman-teman tahu tidak apa itu nilai moral? Nah, nilai moral itu berkaitan dengan baik buruknya suatu perilaku atau perbuatan seseorang. Jadi misalnya pada tokoh dalam cerita teks hikayat menceritakan penggambaran tokoh. Jadi kita bisa melihat, oh, apakah tokoh ini berperilaku baik atau berperilaku buruk. Nah, kalau berperilaku baik, kita bisa contoh dan kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Begitu. Nah, selanjutnya nilai yang kedua yaitu nilai keagamaan. Nah, nilai keagamaan itu berkaitan dengan Tuhan. Jadi pada tokoh ada penceritaan teks hikayat biasanya juga membahas hal-hal religius atau spiritual yang berkaitan dengan Tuhan. Hal-hal tersebut mungkin bisa kita contoh pada kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kita toleransi kepada orang lain, kita taat kepada Tuhan kita, menjauhi larangannya. Seperti itu merupakan bagian dari nilai-nilai agama atau keagamaan. Nah, yang selanjutnya nilai yang ketiga atau poin yang ketiga yaitu nilai sosial. Namanya saja sosial ya, teman-teman, berarti bersosial. Berarti kaitannya dengan bagaimana cara kita bergaul atau bersosialisasi dengan antar sesama manusia di lingkungan kita. Jadi teman-teman bisa melihat di cerita hikayat, kan tidak dijelaskan saja hanya satu tokoh, melainkan banyak tokoh, yang mana pada setiap tokoh memiliki keterjalinan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Jadi kita bisa tiru sifat-sifat sosial yang baik yang ada di cerita tersebut. Dan yang terakhir, nilai yang keempat, yaitu apa teman-teman? Ada yang tahu mungkin?
Iya, benar. Nilai budaya. Cerita hikayat sangat berkaitan erat dengan budaya. Misalnya saja cerita Hang Tuah itu mengangkat mengenai budaya Melayu. Jadi budaya itu berkaitan dengan adat istiadat, kepercayaan, kebiasaan suatu masyarakat, seperti ya teman-teman. Jadi saat kita membaca cerita teks hikayat, kita bisa menambah perbendaharaan budaya-budaya yang belum kita ketahui sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Paham sampai di sini? Paham ya? Berarti kita sudah belajar apa saja? Ayo, dari awal hingga akhir. Ya, kita sudah belajar mengenai pengertian. Setelah itu fungsi. Setelah itu ciri dan karakteristik. Kemudian unsur-unsur. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung. Sudah sangat banyak ya Bapak menjelaskan. Nah, kalau kita sudah belajar banyak hal mengenai cerita hikayat, lebih afdol lagi berarti kalau kita sudah memahami semua apa yang kita pelajari, berarti kita bisa menghasilkan suatu produk. Nah, produk itu yaitu menceritakan kembali apa itu dari cerita hikayat. Teman-teman bisa ya menceritakan kembali? Bisa? Nah, Bapak akan sedikit memberikan contoh bagaimana bercerita atau menceritakan kembali cerita dari cerita hikayat yang sudah Bapak baca. Karena pada hakikatnya hikayat itu berasal dari bahasa Arab, haka, yang artinya bercerita atau menceritakan. Oke ya? Nah, Bapak akan bercerita mengenai Abu Nawas dan lalat-lalat. Suatu ketika di zaman X atau di negara Yemen, tinggallah dua orang suami istri, yaitu Abu Nawas dan sang istri. Nah, suatu ketika ada rumor bahwasanya di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan berlian, yang mana hal tersebut hanyalah rumor. Namun tiba-tiba sang raja ingin membuktikan apakah hal tersebut benar atau tidak. Kemudian sang raja bersama para pengawalnya langsung menuju ke rumah Abu Nawas. Tanpa sepengetahuan dan seizin Abu Nawas, sang raja pun langsung membongkar bawah tanah atau bagian tanah di rumah Abu Nawas. Selama 1 hari penuh, sang raja dan para pengawalnya terus menggali, mencari apakah ada emas dan permata yang ada di dalam rumah Abu Nawas. Ternyata hasilnya tidak ada atau zong. Nah, setelah kejadian itu, sang raja tidak meminta maaf. Ia langsung tunggang-langgang pergi kembali ke kerajaannya tanpa merapikan kembali apa yang sudah ia perbuat. Nah, dari kejadian itu, sang Abu Nawas pun merasa sakit hati dan dia ingin melakukan balas dendam. Karena perbuatan sang raja sangat tidak etis terhadap rakyatnya. Kemudian sang Abu Nawas pun berpikiran niat jahat, dia ingin balas dendam. Ia terlintas pikiran balas dendam ketika melihat seekor lalat. Nah, lalat tersebut kemudian ia jadikan sebagai bukti. Kemudian ia tangkap menggunakan tudung saji dan ia simpan, lalu ia bawa pada keesokan harinya. Nah, keesokan harinya sang Abu Nawas pergi ke kerajaan sang raja. Ia ingin melaporkan tuduhan bahwa ada tamu yang tidak diundang. Kemudian sang raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, siapakah tamu tersebut?" Dan sang Abu Nawas pun menjawab, "Sang raja, ini dia tamu yang tidak kuundang." Dia langsung membuka tudung saji tersebut dan membukanya. Kemudian lalat-lalat pun berterbangan. Yang aku maksud adalah lalat Baginda. Saya sangat terganggu karena kedatangannya. Nah, sang raja pun memahami apa maksud dari sang Abu Nawas. Ternyata ada lalat yang tidak meminta izin saat masuk ke rumahnya. Padahal kan lalat tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Kemudian karena dirasa informasi yang tidak jelas dan lalat-lalat pun sudah berterbangan, sang raja pun meminta Abu Nawas untuk mengusir lalat-lalat tersebut karena sangat mengganggu sang raja. Kemudian Abu Nawas pun mengusir dengan membawa tongkat besi yang sudah ia bawa dari rumahnya. Abu Nawas pun kemudian mengusir dengan tongkat besi tersebut.
Tidak mengelakkan apapun yang ada di depan mata sang Abu Nawas pun memukul-mukul dengan keras sehingga peralatan-peralatan yang ada di kerajaan hancur semua. Setelah lalat-lalat tersebut keluar dari kerajaan, sang Abu Nawas pun berpamitan. Dia pun berkata pada sang raja, "Baiklah sang raja, lalat-lalat itu pun sudah pergi dari kerajaanmu, sudah tidak ada yang mengganggumu, dan aku sudah melaporkan bahwa sang lalat itu mengganggu kegaduhanku. Mungkin cukup itu saja maksud dariku, aku ingin berpamitan untuk pulang." Nah, setelah sang Abu Nawas bercerita atau berkata seperti itu, sang raja hanya terdiam. Ia menyadari ternyata apa yang dilakukan Abu Nawas adalah cerminan dirinya pada hari sebelumnya, di mana ia tidak bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Setelah kejadian itu, sang raja pun membuat upacara pada hari keesokannya. Ia mendeklarasikan atau mengucapkan minta maaf kepada Abu Nawas karena perbuatannya yang kurang etis. Dari situlah akhirnya terjadilah penyelesaian masalah. Nah, seperti itu teman-teman, salah satu cerita hikayat Abu Nawas dan lalat-lalatnya. Teman-teman bisa ya menceritakan kembali? Bisa. Nah, mungkin untuk materi pada hari ini Bapak cukupkan. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan penugasan yang sudah Bapak janjikan pada awal video tadi. Namun sebelum itu Bapak akan sedikit mengevaluasi jalannya pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kita sudah belajar mengenai apa itu pengertian, apa itu fungsi, apa itu ciri dan karakteristik dari cerita hikayat, apa saja unsur-unsurnya, bagaimana nilai-nilai yang terkandung, dan menceritakan kembali cerita hikayat. Seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham atas apa yang Bapak sudah jelaskan. Nah, untuk penugasannya Bapak minta ada 2 tugas. Yang pertama, tolong teman-teman mengerjakan buku paket halaman 163, ditulis di buku tulis, kemudian difoto, lalu langsung dikirim melalui Google Drive yang sudah Bapak siapkan di grup kelas. Paling lambat hari ini ya teman-teman, sebagai bukti presensi. Itu yang tugas pertama. Tugas kedua, Bapak minta kalian membaca cerita hikayat apapun terserah teman-teman, sesuai selera teman-teman. Kemudian setelah teman-teman membaca, teman-teman menceritakan kembali. Nah, saat menceritakan kembali, Bapak harap teman-teman memvideo saat teman-teman bercerita. Kemudian dari video tersebut bisa kalian simpan terlebih dahulu dan akan Bapak tanyakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, jadi kita akan membahas video-video yang sudah teman kerjakan ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Bapak minta tolong setelah ini kalian mengerjakan tugas terkait apa yang sudah Bapak jelaskan. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman, atensi dan semangat teman-teman mengikuti pembelajaran kelas Bapak meskipun kita belajar secara daring. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi seperti biasanya. Kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya ya. Kita akan membahas atau menceritakan kembali cerita hikayat yang akan diceritakan oleh teman-teman. Cukup sekian ya. Terima kasih. Bapak mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan atau salah kata. Mohon dimaafkan. Semoga kita bisa bertemu lagi. Sehat selalu, semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.